bukan isolator ya, udahlah. Maksudnya semikonduktor itu yang material yang resistansinya rendah tapi tidak sangat rendah gitu kan. Nah, semikonduktor ini merupakan pembentuk dari device semikonduktor zat padat. Kalau kuliah kemarin kita membahas tentang elektronika menggunakan tabung, itu bukan itu device semikonduktor, itu device tapi bukan semikonduktor. Oke. Nah, device-device yang akan kita pelajari adalah dioda, transistor bipolar, transistor FET, kemudian nanti berbagai jenis tiristor. Ini ada yang chat apa nih? Oke, terima kasih. Kemudian materialnya itu adalah menggunakan unsur dari golongan 4 atau campuran dari golongan 3 dan 5. Kalau golongan 4, misalnya kita menggunakan material silikon, ya, atau kemudian kita juga bisa menggunakan material sebentar ini saya laser pointer ya. Jadi bisa kita menggunakan silikon, bisa menggunakan gabungan antara silikon dengan germanium, ya. Kemudian juga bisa menggunakan silikon dengan karbon, gabungan silikon carbide ini ya. Ini teknologi yang baru belakangan berkembang. Atau golongan 5 dan 3, kita yang paling awal banyak digunakan itu adalah gallium dengan arsenat, dengan arsen ya, gallium arsenat istilahnya. Kemudian yang berkembang belakangan sekarang itu banyak gallium nitrit, GaN. Ini contoh gallium nitrit mudah kalau Anda lihat orang menyalakan lampu LED yang warna biru itu gallium nitrit itu. Ya. Nah, LED yang warna putih udah campuran itu sebetulnya digeser dari gallium nitrit. Kemudian ada juga indium fosfat, ini masih sangat jarang aplikasinya, hanya untuk frekuensi yang sangat tinggi. Oke. Kalau kita lihat silikon, ini gambar model yang disederhanakan, jadi digambarkan sebagai 2 dimensi, tentunya sebetulnya 3 dimensi ya. Jadi dia atom silikon itu biasanya bukan 2 dimensi seperti ini, tetapi strukturnya itu 3 dimensi ya. Jadi ikatannya. Tapi untuk menyederhanakannya kita melihatnya hanya sebagai 2 dimensi. Golongan 4 berarti dia mempunyai 4 elektron di cincin luarnya gitu ya, di bagian terluarnya. Kemudian dia membentuk ikatan kovalen dengan 4 atom lainnya. Jadi kalau di sini 4 ya, kemudian tetangganya juga punya 4, 2 ini membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi elektronnya kita sebut elektron valensi ya. Elektron valensi membentuk ikatan kovalen. Oke. Nah, pada suhu mendekati 0 Kelvin ya, maka semua elektron itu berada di dalam keadaan stabilnya ya, sehingga dia menjadikan isolator. Jadi tidak ada elektron yang berkeliaran gitu kasarnya. Oke, jumlah atomnya itu kepadatan jumlah atomnya itu 4,995 kali 10 pangkat 22 per cm kubik. Jadi kali 1 cm kali 1 cm kira-kira jumlah atomnya adalah 4,995 kali 10 pangkat 22. Nah, apabila temperatur kita perbesar, temperatur itu akan memberikan energi pada elektron. Ya. Elektron itu kemudian mempunyai cukup energi untuk lepas dari ikatan kovalennya. Nah, saat elektron itu lepas, di sini digambarkan ini, lepas,
maka ikatan kovalen yang ini sekarang terputus. Ketika terputus, oke, kita lihat yang ini kehilangan elektron, yang ini tetap ada elektron secara muatan gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, atom yang ini menjadi kekurangan elektron. Ya, sedangkan di sini ada elektron yang berkeliaran, kita sebut elektron bebas. Nah, sekarang kita akan memberikan istilah baru di sini. Elektron yang lepas dari ikatan itu menjadi kita sebut dengan elektron bebas, free electron. Kemudian atom dari silikon tersebut yang kekurangan muatan positif, kekurangan muatan negatif menjadi bermuatan positif, itu kita sebut hole. Jadi kita sekarang punya elektron bebas dan hole. Oke. Nah, ini terjadi pada jumlah yang sangat banyak ya sebetulnya, karena atomnya itu banyak, tapi kalau kita lihat parsial terhadap seluruh atomnya juga sangat kecil. Nah, karena panas dia lepas di satu tempat, kemudian elektron itu bisa misalnya tertarik ke tempat yang lain, dan itu kemudian disebut dengan rekombinasi. Jadi kalau misalnya ada elektron bebas, ini dari sini, ini datang dari tempat lain, kemudian tertarik ke situ, kemudian ini terjadi lagi kovalen bond, ikatan kovalen, maka itu terjadi rekombinasi. Jadi sekarang tidak ada pembawa muatan lagi akibat rekombinasi tersebut. Nah, tetapi ini terjadi secara acak di keseluruhan jumlah atom yang banyak tadi. Nah, sekarang kita lihat silikon murni tadi kalau kita lihat silikon murni itu kembali ke sini dulu. Kalau silikon murni di dalam material ini, maka setiap lepas satu elektron maka bebas, maka dia akan punya juga satu hole. Jadi pasti ada sepasang karena itu adalah pasangan gitu ya. Hilang satu berarti muncul satu. Nah, jumlah yang kita sebut sebagai konsentrasi dari hole kita tulis dengan P. Kenapa? Karena muatannya positif itu. Dan elektron bebas N, kalau ini materialnya material murni, maka N dan P itu akan sama, kita sebut dengan Ni. Ni adalah jumlah intrinsik, muatan konsentrasi intrinsik di sana, muatan intrinsik. Nah, kalau kita kalikan maka menjadi besar seperti ini. Ini angka yang menjadi penting nanti pada perhitungan berikutnya. Berapa konsentrasi pembawa muatan bebas untuk silikon? Pada temperatur 25 derajat itu adalah sekitar 1,45 kali 10 pangkat 10 cm kubik. Ya, jadi kalau tadi itu jumlah atomnya ada 5, kira-kira kali 10 pangkat 22, ini jumlah atomnya yang menjadi elektron dan hole itu saya buat 1,5 saja kali 10 pangkat 10. Berarti sekitar 1 di antara 10 triliun. 1 di antara 3 triliun. Ya. 1 di antara 3 triliun atom itu mengalami ikatan kovalennya lepas. Gitu. Oke. Nah, berapa pada temperatur lain? Ada rumus. Ini rumus kita sebut dengan rumus empirik. Jadi ada perhitungan-perhitungan, kemudian dipas-pasin angkanya gitu ya, bentuk kurvanya dan sebagainya. Kita tidak terlalu menekankan di sini karena kita bukan kuliah device. Ada kuliah yang lebih menekankan di sana. Kemudian kalau ini besar angka-angkanya ya,
Ini sama saja sebetulnya, ya, merujuk pada yang sama ini semua ketiga rumusan itu, tetapi ini bedanya cuma ini kuadrat, ya. Oke, ini tergantung siapa yang kurvanya, siapa yang membuat fitting terhadap grafisnya, ya. Oke, saya akan lewat saja. Nah, kemudian kita sekarang bicara tentang si semikonduktor yang diberikan doping, dikasih kita berikan zat yang bahan kimia elemen lain diantaranya. Nah, pada silikon itu kita tambahkan atom dari golongan 3 atau golongan, ini harusnya golongan 5, maaf. Saya koreksi dulu. Ini udah berulang-ulang kuliahnya, kok nggak kelewat ya, padahal ini udah ada tahun berapa ini kuliah. Oke. Konsentrasium dia tambahkan konsentrasi pembawa muatan bebas pada di atas konsentrasi pembawa muatan bebas intrinsik. Jadi kalau tadi pembawa bebas intrinsik itu kira-kira 1,5 kali 10 pangkat 10, maka kita menambahkan atom yang golongan 3 atau 5 ini lebih tinggi dari angka yang ini. Ya, jadi misalnya kita mengambil 1 kali 10 pangkat 14 misalnya. Jadi ada jauh lebih tinggi, ada sekitar 10.000 kali. Di sini kalau kita mau menambahkan elektron, meningkatkan N, jumlah elektron, maka kita berikan atom dengan valensi 5. Kalau kita mau menambahkan hole, maka kita menambahkan atom dengan valensi 3. Ini oke. Nah, apa yang terjadi kalau kita menambahkan dari golongan 5? Oke. Kalau kita lihat golongan 5 di sini dia punya 5 elektron terluar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima itu tidak punya pasangan dari atom tetangganya untuk membentuk ikatan kovalen. Maka elektron tersebut akan menjadi elektron bebas yang didonasikan oleh atom yang yang tidak murni, yang impurity, yang membuat tidak murni silikon tadi. Oke. Ini kita lihat konsentrasi elektronnya sekarang kira-kira akan sama dengan berapa jumlah konsentrasi atom yang kita tambahkan, yang bukan silikon yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini kita lihat ada elektron yang lepas. Kita sebut sebagai donor elektron. Maka kita beri notasi D, ya, donor. Oke. Jadi jumlah konsentrasi elektronnya itu sekarang kira-kira sama dengan jumlah atom, konsentrasi atom dari donornya. Oke. Nah, tadi contohnya kita akan memberikan konsentrasi antara 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18 atom per sentimeter kubik. Oke. Di sini kita lihat kita menggunakan notasi N di bawahnya, ya. Apa maksudnya? N ini adalah mengatakan jumlah elektron. N ini sekarang menyatakan jenis material silikon seperti apa. Kalau dinotasikan dengan N, maka itu adalah material silikon yang mempunyai elektron bebas lebih. Ya, jadi dia tipenya adalah tipe negatif, tipe N. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga kembali ke sebelumnya. Anda ingat ketika saya bicara soal rekombinasi, elektron itu akan bergerak karena adanya panas dan sebagainya, ada medan listrik dan sebagainya, secara acak dia akan berekombinasi dengan hole yang ada. Oke, dengan hole yang ada, akibatnya nanti
terjadi pelepasan elektron dan pengikatan elektron. Nah, proses rekombinasi Hall itu konsentrasi Hall dan elektron, ya. Sekarang kita berikan notasi P itu konsentrasi dari Hall, kita berikan notasi N, di mana karena ini berarti yang kelebihan elektron, ya, dan N yang kelebihan elektron juga. Jadi elektron bebas, konsentrasi elektron bebas dari material kelebihan elektron. Nah, itu akan tetap memenuhi jumlah Hall dan elektron bebas itu tetap memenuhi Ni kuadrat. Sehingga konsentrasi Hall sekarang adalah Pn dibagi Pn itu sama dengan Ni kuadrat dibagi Nd. Ya, karena proses rekombinasinya kira-kira tetap berlaku seperti sebelumnya. Nah, akibat dari konsentrasi donor itu jauh lebih tinggi dari konsentrasi intrinsik, maka pada material ini sekarang kita akan memiliki konsentrasi elektron bebas lebih tinggi dari konsentrasi Hall-nya. Oke. Nah, pembawa muatan mayoritas, jadi elektron itu yang lebih banyaknya, sekarang adalah jenis elektron bebas. Sedangkan Hall itu bisa menjadi pembawa muatan minoritas karena jumlahnya lebih sedikit. Oke. Baik, sekarang kita lihat dop untuk semikonduktor dengan golongan 3. Kita menggunakan valensi 3, misalnya dengan boron, ini akan memberikan tipe P. Kalau kita punya valensi 3, maka di sisi terluar dia hanya punya 3 elektron, 1, 2, 3. Sehingga dia sejak awal kekurangan elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini, begitu kita berikan ketidakmurnian dari golongan 3 ini, terbentuk Hall sejak awal. Jadi pada material tersebut, konsentrasi Hall itu akan mendekati jumlah konsentrasi dari bahan yang tidak murni tadi. Kalau kita menggunakan boron, berapa banyak boronnya, konsentrasinya, itu yang menentukan jumlah Hall-nya. Nah, tentunya pada kasus ini sekarang karena lebih banyak Hall, maka konsentrasi Hall pada tipe P, tipe yang kebanyakan Hall, itu ditulisnya seperti itu, mendekati nilai dari konsentrasi dari akseptornya. Oke, di sini kasusnya kita sebut akseptor. Jadi karena dia kekurangan elektron, dia akan menangkap, menerima elektron. Jadi dia disebut akseptor, dan kita berikan notasi A konsentrasinya, Na. Sama untuk konsentrasi Na ini kita menggunakan angka sekitar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 18 atom per cm3. Seperti sebelumnya, keseimbangan termal akan membuat rekombinasi, ya, yang nilainya akan sama dengan Ni kuadrat, dan kemudian itu akan menyebabkan elektron bebas jumlahnya adalah sama dengan Ni kuadrat bagi Na. Dan untuk kasus golongan 3 ini dopingnya ketidakmurnian dari golongan 3, maka kita tadi mempunyai konsentrasi akseptor lebih tinggi dari Ni, itu akan menghasilkan Hall pada material ini lebih tinggi daripada elektron bebasnya. Dan kita berikan notasi P di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Pembawa muatan mayoritas dalam material ini sekarang disebut adalah Hall dan minoritasnya elektron. Oke, saya ingin sedikit cerita tentang ini kok disebut pembawa muatan. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini ya. Ini yang positif gitu ya misalnya. Ya.
Oke, di sini tidak positif. Ini ada elektron bebas di sini. Saya pakai warna lain, kuning. Ada 4, ya. Jadi mungkin elektronnya di sini ada 3. Jadi karena 3 di sini sifatnya adalah positif. Yang ini positif. Oke. Apa yang terjadi kalau saya pakai ungu, muatan ini lepas, pindah ke sini. Maka di bagian ini sekarang menjadi lengkap, yang sebelah kanan menjadi kurang. Positifnya jadi pindah di kanan. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, apa yang terjadi? Ini seperti muatan positif yang bergerak dari kiri ke kanan. Ya, jadi seperti dia ada muatan yang bergerak. Muatan positif yang bergerak. Padahal muatan yang bergerak adalah elektron dari kanan ke kiri, ya. Tetapi berasal dari atom yang bersangkutan. Nah, ini sedikit untuk menunjukkan hole itu bergerak, tetapi sebetulnya atomnya tidak, tetap elektron yang bergerak. Nah, kalau kita dalam material ini sendiri, itu ya. Jadi ada yang positif bisa bergerak ke sana, ada yang negatifnya tentunya bergerak sebaliknya gitu ya, ke kiri. Nah, kalau kita menggunakan golongan 3, yang positif ini konsentrasinya lebih banyak dari yang negatifnya. Sebaliknya kalau kita menggunakan golongan 5 yang tadi di sini, nanti kita punya positifnya bergerak misalnya ke kanan, negatifnya ke kiri, maka yang negatifnya ini elektron bebasnya akan lebih banyak jumlahnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan mobilitas pembawa muatan pada silikon. Nah, kalau kita punya elektron atau hole pembawa muatan ini, dia bergerak di antara material silikon, maka dia punya kemampuan bergeraknya tentunya tergantung pada silikonnya tadi ya, bergantung juga terhadap konsentrasi pembawa muatannya tadi. Jadi ketidakmurniannya. Nah, ini ada angka yang menunjukkan berapa mobilitas elektron, ya, satuannya adalah cm² per volt detik, berapa mobilitas hole. Kalau kita lihat secara umum mobilitas elektron itu lebih tinggi dari mobilitas hole. Anda bisa bayangkan bahwa elektron itu lebih bebas dia bergerak di antara atom-atom itu dibandingkan elektron bebas ya, dibandingkan hole yang bergerak tadi. Ya. Nah, itu adalah mobilitas. Kemudian kita mempunyai adanya difusivitas. Difusivitas itu apa? Difusivitas itu kalau Anda ingat yang namanya difusi itu apa sih? Difusi itu kalau saya punya konsentrasi, saya misalnya di dalam cairan saya saya teteskan tinta, dia akan segera menyebar, difusi itu kan. Nah, berapa kecepatan dia menyebarnya itu adalah difusivitas. Kita berikan notasi D. Difusivitas pembawa muatan pada silikon. Jadi kalau dari konsentrasi besar ke konsentrasi rendah, itu berapa cepat dia bergeraknya disebut difusivitas. Nah, perbandingan antara difusivitas elektron dengan mobilitas elektron itu tergantung pada temperaturnya. Ya, nilainya adalah sama dengan VT. VT itu adalah konstanta Boltzmann K kali T temperatur dibagi dengan Q buat muatan elektron. Ya, itu VT. Jadi difusivitas dibagi dengan mobilitas itu tergantung pada temperatur dari materialnya.
Oke. Maaf, ini ternyata udah ditulis di kiri, tapi saya tulis lagi. Apa-apa. Oke. Baik, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Recording stopped. Apakah ada pertanyaan? Saya stop. Bagaimana? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Terima kasih, Safitri yang menjawab. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Saya share screen, saya record lagi. Recording in progress. Tadi 6, sekarang 7. Baik, sekarang kita bicara tentang arus pada semikonduktor ya. Jadi tadi kita sudah menunjukkan cerita tentang material semikonduktornya. Sekarang kita bicara soal arus, bagaimana arus terbentuk pada semikonduktor. Arus itu terjadi bila ada muatan yang bergerak. Oke, ini Anda sudah belajar di fisika dan juga diulang di PAR. Muatan bergerak penyebabnya apa? Penyebabnya adalah medan listrik. Nah, ada dua jenis arus yang terjadi pada material semikonduktor. Yang pertama adalah arus drift. Arus drift itu arus yang terbentuk akibat adanya medan listrik yang datangnya dari sumber luar. Jadi bukan ada medan dari tempat lain, dari luar, ada beda potensial yang menyebabkan dia terjadi muatan. Jadi kalau Anda ingat, kalau misalnya saya punya muatan positif, ada medan listrik E gitu, maka muatan ini akan bergerak dengan kecepatan V ke sana gitu ya. Nah, E itu dari beda potensial V2, V1 gitu ya. Oke. Nah, yang seperti ini di mana E-nya itu datang dari luar, maka ini disebut dengan drift. Berikutnya adalah arus difusi. Arus difusi itu adalah di sini saya punya konsentrasi banyak. Di sini punya konsentrasi yang tidak terlalu banyak. Akibatnya apa? Tetap juga terjadi medan listrik E oleh konsentrasi muatan ini. Nah, konsentrasi muatan itu, medan E itu akan membuat elektron yang dari tempat yang kiri ini, ya, yang membentuk medan tadi juga ikut bergerak. Dan ini menyebabkan apa yang disebut dengan arus difusi. Jadi difusi itu terjadi arus dari muatan yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah dalam material. Oke, ini arus drift. Jadi kalau dalam arus drift itu kita memberikan tegangan dari luar, V. Ya. Nah, berapa kecepatan geraknya? Kecepatan gerak, bukan kecepatan. Laju drift itu adalah untuk hole, berapa mobilitasnya dikalikan dengan berapa besar medannya. Sementara laju drift untuk elektron bebas negatif mobilitasnya dikalikan dengan medannya karena dia melawan arah medannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kita tahu di sini kecepatannya adalah atau lajunya adalah V ya. Untuk hole, ini hole, kecepatan elektronnya adalah kecepatan hole-nya adalah Vp. Oke. Yang bergerak itu konsentrasinya adalah P. Konsentrasinya per sentimeter kubik gitu ya. Kemudian dia lewat di penampang A. Jadi kalau di sini ini lewat ke sini, ini satu penampang A. Oke. Maka kita bisa tahu arus yang lewat di situ berapa. Ya, jumlah elektron yang lewat itu jumlah hole yang lewat itu adalah A P kali V. Gitu ya. Nah, per detik jumlah muatan per detiknya.
muatannya sendiri nilainya adalah Q. Maka dia jumlah arusnya nilai arusnya adalah IP sama dengan AQ PV. Kemudian untuk elektron dia negatif berbalik. Jumlah arus elektronnya adalah AQ NV. Nah, tadi kita gantikan nilai dari VP itu dengan mobilitas kali medannya. Untuk keduanya, jangan lupa negatif dengan negatif akhirnya menjadi positif. Di sini jadi IP dan IN-nya jadinya sama-sama membentuk arus positif. Oke, elektron dan hole-nya. Nah, densitas arusnya arus per luas penampangnya adalah untuk hole adalah QP mu PN kali E. Densitas arus per luas penampang untuk hole adalah Qn mu N kali E. Oke. Nah, kemudian densitas arus total, jadi kalau di dalam satu permukaan A, yang elektron ke sana, yang hole ke sana, berapa jumlah densitas jumlah atom jumlah hole dan elektron yang lewat itu adalah J, jumlahnya sama dengan densitas hole dan elektron ditambahkan, dan akhirnya diperoleh bentuk persamaan seperti ini. Dapat ditulis, ya, ini persamaan ini dapat ditulis J sama dengan sigma kali E. Ya, ini hukum Ohm. Kita biasanya hukum Ohm tuh R kali I sama dengan R V per R. V per R gitu ya. Kalau ininya kita buat per A gitu ya. Ini nanti ada per A juga gitu. Oke. Kemudian medan itu nanti per panjang V per L. Ini E itu adalah E itu adalah V per L per jarak, ya, dan seterusnya. Anda bisa dengan itu Anda bisa lihat nanti hubungannya kembali ke hukum Ohm gitu, idenya gitu ya, dengan konstanta R sama bisa dinyatakan dalam besaran yang lain tadi. Nah, tetapi yang kita akan lihat ini ya saja, ini adalah konduktivitas. Konduktivitas atau apa? Konduktivitas itu resistivitas ya. Oke. Jadi J sama dengan E per sigma per rho atau sigma kali E. Oke. Sekarang kita akan melihat arus difusi. Apa itu arus difusi? Arus difusi adalah arus yang terjadi karena perbedaan konsentrasi muatan, yang perbedaan konsentrasi muatan ini membentuk medan listrik internal. Oke. Muatan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke yang rendah. Ini difusi. Oke. Untuk pembawa muatan positif, hole, arusnya jadi negatif. Jadi karena di sini muatannya lebih banyak, di sini lebih sedikit, pindah ke sana, ya, maka nanti kita melihatnya ada kekurangan muatan di sebelah kiri gitu ya. Oke. Untuk muatan negatif, elektron positif. Oke. Nah, kita lihat sekarang dasarnya adalah hukum Fick. Densitas arus, jadi ini ada luas permukaan. Nanti berapa arus itu adalah jumlah hole atau elektron yang lewat di luas permukaan tersebut per detik. Nah, kalau kita bagi dengan areanya itu ada densitas, oke. Densitas itu sama dengan Q, muatan sebuah elektron atau hole, kali berapa difusivitasnya, dia kemampuan bergeraknya itu seberapa besar, dikalikan dengan perbedaan derivatif, ya, di sini derivatif, perbedaan konsentrasinya, seberapa tajam perbedaan konsentrasinya. Tentunya semakin
tajam perbedaan konsentrasinya, dia akan lebih cepat, gitu ya. Maka densitas arusnya juga akan lebih tinggi. Ini untuk untuk hole minus Q dp d hole-nya, konsentrasi hole terhadap dx, sedangkan untuk n adalah Q dn dx. Baik, stop sharing dulu. Baik, apakah ada pertanyaan sampai dengan materi yang barusan? Konsep arus drift dan arus difusi ini sampai di sini mudah, tapi nanti ketika kita bicara pada device ini menjadi sulit ya memahaminya, lebih sulit nanti daripada dari di sini. Jadi tapi kalau di sini mudah-mudahan tidak ada masalah, Anda bisa memahami dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, Recording belum? stopped. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Saya tutup dulu PowerPoint saya yang tidak terpakai, supaya jangan banyak window. Kemudian, sekarang saya record lagi. Recording in progress. Kemudian share screen. Share screen semikonduktor pada. Oke. Sekarang kita akan melihat perilaku junction PN. Nah, kita mulai dengan apa itu junction PN. Oke. Kalau kita punya material, ini adalah silikon ya, yang kita dope dengan golongan 3, maka terbentuk material P. Ini silikon yang kita dope, ini golongan 3 gitu. Silikon plus golongan 5 terbentuk tipe N. Oke. Kemudian di sini ada tempat perjumpaannya. Ini sekarang disebut sebagai junction PN ya. Tempat junction. Jadi kalau di hukum tuh ada junto gitu, disambungkan gitu ya. Junto tuh disambungkan. Ini junction tuh ya ditempelkan, disambungkan juga. Oke. Dan kemudian di sini ditambahkan metal kontak, maka di sini kita bisa berikan terminal anoda. Dan ini katoda. KNAP. Ya, kenapa? Katoda negatif, katoda tipe N, anoda tipe P, gitu ya. Oke, kenapa? Biasanya saya menghafalkannya seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita lihat apa yang terjadi. Bila material tadi kita biarkan begitu saja, tidak ada medan dari luar yang kita berikan, tidak ada tegangan dari luar. Apa yang terjadi? Tadi mula-mula di sini ini seragam, hole-nya sampai situ gitu, ya. Sini elektronnya. Tentunya jumlah konsentrasi hole di sini dan konsentrasi hole di kiri kanan ini tidak sama, maka hole di sini akan bergerak ke kanan. Gitu ya. Kemudian sebaliknya dalam kasus elektron. Elektron tadinya di sini ada elektron. Di sini juga ada elektron di kiri, tapi elektron itu konsentrasinya rendah karena dia di tipe P, elektronnya akan elektron bebasnya sangat rendah, maka elektron bebas di sini akan bergerak ke sana sehingga ini jadi negatif. Oke. Nah, ada arus difusi ID ya. Yang dari sini hole bergerak ke sana difusi, yang elektron bergerak ke sini difusi. Nah, tetapi
akibat dari pergerakan ID dan IS ID tadi, sekarang di sini sangat negatif, di sini positif. Maka terjadi drift. Yang sekarang arus drain ke sana, arus driftnya dia kebalik. Nah, dalam keadaan tanpa besaran dari luar tegangan, maka drain dan driftnya itu akan mencapai pada kesetimbangan tertentu. Dan pada kesetimbangan saat itu sama, ujungnya kalau IS dan ID sama, maka di ujung ke sana totalnya nggak ada arus lagi. Karena memang nggak ada. Tetapi di internally di dalam sana, dia mungkin bisa akibat temperatur masih bisa terjadi pergerakan ID dan IS di bagian sini saja, gitu ya, bolak-balik gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang potensialnya gitu ya, ini terhadap jarak ke sana gitu, oke. Kita melihat di sini ada positif negatif yang membuat beda potensial. Beda potensial ini menjadi akan menjadi potensial penghambat adanya arus satu arah tadi. Ya, kita sebut dengan barrier voltage VO. Oke, yaitu apa itu potensialnya ya? Keadaan setimbang tadi di mana di sini positifnya berapa, yang pindah sini negatifnya berapa, udah nggak ada jumlah arusnya ini jumlah IDIS-nya seimbang, muatannya sekian, di sini terbentuk beda potensial penyebab dari driftnya itu menjadi potensial bariernya. Oke. Nah, beda potensial pada junction itu, ya, oke, besarnya adalah besar ini. Sebentar, ada istilah daerah deplesi. Oke, deplesi itu apa? Deplesi itu apa? Masuk ke sana gitu ya. Yang ini masuk ke sana, sehingga ini disebut dengan daerah deplesi. Ya, jadi hole dari kiri sini masuk ke sana sampai di sini, elektron dari kanan ini masuk ke sana sampai di sini, maka daerah yang penetrasinya tadi ini disebut dengan daerah deplesi. Oke. Nah, beda potensial daerah deplesi tersebut kita sebut VO, itu sama dengan potensial termal KT per Q kali logaritmik natural dari NA kali ND per NI kuadrat. Oke, jadi tergantung elektron yang dan hole yang bolak-balik di situ, kesetimbangan antara drift dan difusi itu besarnya adalah NA ND dibagi NI kuadrat, diambil nilai logaritmiknya. Oke, itu memberikan beda potensial VO-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Biasanya kita menggunakan akseptor itu lebih tinggi dari donor. Artinya apa? Artinya konsentrasi hole itu lebih tinggi. Ini hole lebih tinggi, ini tipe P, lebih tinggi dari tipe N. Oke. Nah, kalau konsentrasi itu lebih tinggi, maka dia penetrasi ke sananya lebih dalam. Oke. Dan yang elektron di sini penetrasinya tidak sedalam yang hole. Jadi kita lihat sekarang tidak seimbang penetrasi dari hole dan elektronnya, ya. Hole lebih dalam ke sana, kita sebut dengan XN, ya, di sana, dan sini XP, gitu ya, batas di mana elektron ini sampai ke daerah tipe hole-nya, material tipe P-nya, dan yang ini adalah batas di mana daerah P-nya sampainya di mana, gitu, di XN, jarak di N dan jarak di P. Oke. Dan tentunya karena ini model potensialnya positif, di sini negatif, ada terbentuk medan E, kemudian E ini akan membentuk
arus drift. Oke, difusi ini tadi karena konsentrasi Na lebih besar dari konsentrasi Nd, ini membentuk difusi. Tapi kemudian setelah terjadi difusi, ada penumpukan muatan di di sini. Oke, akibat penumpukan muatan itu ada lagi medan listrik dan muatan akan bergerak oleh medan listrik tersebut. Oke. Berapa konsentrasi N fungsi posisi X dan P fungsi posisi X itu sangat kompleks. Tetapi kita akan sederhanakan ya dengan mengatakan seragam. Jadi ya, jadi maksudnya dia hubungannya menjadi lebih sederhana. Kita lihat di kurvanya supaya lebih mudah. Oke, ini maksudnya. Ya, jadi konsentrasi, jadi muatan yang pindah ini tadi, ya. Muatan hole yang pindah ke N itu yang ini. Elektron yang pindah ke tipe P yang ini, ya, jumlahnya. Tapi kita lihat, kita untuk memudahkan seolah-olah ini perubahan densitasnya seragam. Jadi padahal ini kompleks fungsinya yang nggak mungkin jadi kotak gini ya. Ya, tapi kita akan memudahkan dengan menganggap seperti itu, gitu ya. Hanya melihat di orde ini orde 1 atau orde 0 kita lihat nantinya. Nah, karena keseimbangan tadi kita akan punya barrier potensial VO, ya. Jadi barrier potensial dalam keadaan keseimbangan tadi itu adalah VO, ya. Oke. Saya ingin kembali ke sini dulu. Ini seolah-olah kan tadi ada potensial beda di sini. Tapi kalau kita ukur dengan meter, ini nggak akan terjadi. Kenapa? Karena nanti nggak bisa gitu tegangan itu diukur. Kenapa? Karena arus ini arus ini 0 ya, arus itu 0 sehingga pengukuran tegangan itu tidak terjadi gitu. Tidak bisa diukur seperti itu. Tidak bisa kita mengukur dengan voltmeter langsung mencari VO tersebut ya, tapi bisa diamati melalui proses dalam sebuah rangkaian. Nah, karena kita menganggap modelnya itu kotak gitu, ya, maka berapa XN dan XP itu jadi lebih mudah, ya. Dia berbanding dengan konsentrasinya saja, gitu ya. Konsentrasi yang lebih tinggi ini makin dalam, konsentrasi yang lebih rendah itu makin tidak dalam, gitu. Jadi ya, tidak dalam ke dalamnya sana. Jadi kita menggunakan persamaan seperti itu saja. Ini jumlah muatannya harus sama. Ini jumlah muatannya harus sama. Berapa muatannya adalah konsentrasi. Arusnya, ya, arusnya yang harus sama ya. Jadi konsentrasi kali kedalamannya kali, saya harus koreksi lagi. Ini sebetulnya jumlah jumlah muatan yang harus sama. Maaf, jumlah muatannya sama. Jadi A kali XN ini itu adalah volume yang di kiri sini. Di kanan ya ini volumenya. Ya, dikali konsentrasinya, maka itu jumlah pembawa muatannya dikali nilai muatannya, dia menjadi jumlah muatannya dalam satuan kulom. Oke. Dan dari persamaan itu kita bisa dekati sama dengan XN per XP itu sama dengan NA per ND.
Nah, berapa lebar daerah depresinya? Jadi kalau kita lihat ini W, ini kita sebut W, lebar dari depresi dengan rumus empirik seperti ini. W itu sama dengan XN tambah XP, itu akan sama dengan persamaan ini. Ini persamaan yang menunjukkan berapa. Nah, sebagian dari W itu adalah XN, sebagiannya adalah XP. Berapa XN dari bagian NW itu berbanding lurus dengan NA dan berbanding terbalik dengan total konsentrasinya, dan XP yaitu jarak injeksi ke daerah tipe P itu adalah W kali ND per NA per ND. Ya, gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat jumlah muatannya, jumlah muatan positif, muatan hole, sama dengan jumlah muatan negatif, elektron bebas, maka kita cukup kalikan besaran ini yang ini tadi. Jadi jumlah muatan tuh X kali A kali NA gitu ya. Jadi dikali Q dengan A ya. Dengan X-nya tuh sekarang W ya, dikalikan NA per kali ND, maka diperoleh besarannya seperti ini. Oke. Dan ini jumlah muatan pendekatan yang sangat disederhanakan sebetulnya. Jumlah muatan di junction itu adalah besarnya seperti ini, bisa dinyatakan juga dengan VO di situ. Anda nggak perlu ngapalkan rumus seperti ini. Ini cuma cerita saja. Oke. Nah, maaf, ini yang penting untuk diketahui. Jadi ada jumlah muatan itu apa? Jumlah muatan itu berbanding lurus dengan luas area, berbanding lurus dengan akar dari permitivitas, berbanding lurus dengan akar dari tegangan potensial barrier-nya, dan berbanding lurus dengan perkalian NA dan ND, berbanding terbalik dengan akar NA plus ND gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang kita berikan tegangan. Oke. Kalau tadi tanpa tegangan ini ya, apa yang terjadi? Tanpa tegangan arus ID dan IS-nya sama, maka arusnya 0. Jadi nggak ada arus. Tetapi di sini ada beda potensial. Kita tidak bisa ngukur. Kenapa? Kalau begitu diukur nanti ini kesetimbangannya berubah. Jadi nggak bisa diukur secara langsung. Oke. Nah, kalau sekarang kita berikan tegangan mundur, reverse, tegangan reverse, oke. Artinya apa? Positif kita berikan pada yang tipe N, ya. Maka yang terjadi adalah potensial barrier-nya akan melebar, makin besar di sini. Oke. Daerah depresinya akan melebar. Kenapa? Ya, kita lihat bahwa kita sekarang memberikan arus drift ke sana ya, yang lebih besar. Oke, maka ini makin bergerak ke sebelah kiri gitu ya. Oke. Ya, itu jangan lupa arus drift dan ada elektron dan ada hole-nya. Oke. Kemudian kalau kita sebaliknya kita kasih VF, tegangan forward, tadi R to reverse, maka sekarang arus difusinya yang kita paksa bergerak ke sana, ya, karena kita tambahkan medan ke sana sehingga arus difusinya bertambah besar dan daerah depresinya menyempit, kemudian potensial barrier-nya makin rendah. Oke, pada keadaan reverse bias ya sama dengan yang tadi, tapi sekarang VO-nya itu bertambah dengan reverse bias-nya ya. Jadi potensial barrier-nya ditambah oleh tegangan yang kita berikan dari luar. Oke.
jumlah muatannya sama dengan rumus sebelumnya, cuma sekarang kita menggunakan VO-nya VO plus VR. Oke. Untuk keadaan maju, maka ini tadi reverse. Untuk forward, maka terbentuk arus dalam keadaan forward besarnya I sama dengan ID kurang IS. Ya. Jadi yang difusinya dikurangi dengan drift. Perhatikan ini harus hati-hati ya. Difusinya difusi dan driftnya, drift yang IS tadi ya, itu drift oleh muatan internalnya gitu ya, medan dari muatan internalnya, jadi bukan dari medan dari luarnya. Oke. Nah, dengan pemahaman itu apa yang sebetulnya yang terjadi? Oke. Jadi kalau kita lihat lagi pada junction tadi, kita sekarang punya kurva berapa konsentrasi pembawa muatan, ya. Yang kita lihat adalah pembawa muatan minoritas. Minoritas itu yang tadi dari driftnya ya. Oke, maaf, statement tadi ditarik dulu. Jadi konsentrasi muatan dari minoritas. Jangan lupa tadi muatan itu ada muatan mayoritas, ada muatan minoritas. Oke, kalau kita kembali, bukan di sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ya. Nah, kita lihat di sini tadi. Ini tipe P. Di tipe P itu pembawa muatan mayoritasnya adalah whole. Oke. Tetapi pembawa minor di sini pembawa mayoritas P whole. Oke. Tetapi di junction ini negatif, elektron bebas, berarti ini adalah minoritas. Oke. Di sebelah kanan ini mayoritas elektron, oke, minoritasnya P. Tetapi di daerah ini dipenetrasikan oleh hole dari sebelah sana. Di sini pembawa muatan minoritasnya adalah ini elektron adalah hole, oke. Dan di bagian ini sekarang di junction itu yang membuat arus itu adalah bukan yang ini, tetapi yang ini yang membuat arus. Yang menentukan arus, maaf, bukan yang menentukan. Yang menentukan arus adalah yang konsentrasi di tengah sini. Ya, jadi bukan mayoritasnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembawa muatan minoritas. Oke. Untuk tipe P itu adalah elektron. Ya. Untuk tipe P itu adalah elektron, untuk tipe N itu adalah hole. Oke. Jadi dan ini adalah pembawa minoritas elektron di daerah tipe P, NP ya. Elektron di dalam tipe itu ada berminoritas, dan yang kanan ini adalah
hole di material yang tipe N, ya, pembawa minoritas dia. Oke. Nah, konsentrasinya itu, oke, kalau kita lihat konsentrasinya, dia berada di nilai tertinggi di batas daerah di daerah batas depresi. Jadi gitu. Semakin jauh dari depresi dia makin berkurang. Oke. Di daerah depresi ini hole dan elektron ini saling meniadakan. Jadi daerah depresi ini tidak ada pembawa muatan bebas. Ya, jadi tidak ada pembawa muatan bebas di daerah depresi tersebut. Artinya apa? Kalau tidak diapa-apakan ini di sini ya tadi hole dan drift ini drift difusi akan saling meniadakan di situ. Jadi tidak ada arus. Oke. Nah, batas terendah dari konsentrasi hole di tipe N-nya tadi di N region ini adalah keseimbangan termalnya berapa. Oke. Demikian juga nanti di bagian ini keseimbangan termalnya berapa. Itu yang terendahnya. Oke. Dan yang tertingginya di permukaannya. Oke. Nah, konsentrasi hole terinjeksi ke area N dengan junction V pada batas XN, jadi PN pada batas XN ini, gitu ya. Oke, ini bergantung tadi kalau kita lihat di sini tadi berapa tegangan ini diberikan, gitu ya. Oke, nah, ya jadi itu adalah batas terendahnya berapa, E pangkat V per VT. Jadi berapa tegangan yang diberikan itu V, bahwa VT itu adalah thermal potensial termalnya, oke, besarnya seperti itu, ya, P pada XN, oke. Kemudian kelebihan konsentrasi muatan saat forward bias pada posisi XN sebesar, jadi perbedaan muatan ini, gitu, ya, itu sebesar PN kali P0 kali E pangkat minus P pangkat V per VT kurang 1. Ya, jadi yang ini itu tadi, yang ini itu adalah PN0 E pangkat V per VT. Ini eksponensial karena begitu dibesarkan dia pertumbuhannya eksponensial ini, oke, terhadap kesamaan termal. Kemudian yang di sini PN0. Selisihnya adalah PN0 E pangkat V per VT. Oke. Nah, konsentrasi hole di daerah N. Oke, jadi kalau itu adalah PN0 plus kelebihan muatan E pangkat minus X kurang XN per LP. Oke, jadi bentuk persamaan ini, ya, bentuk persamaan itu sekarang kalau kita lihat ke sana ini eksponensial naik, kalau ke sini eksponensial negatif kalau bergerak ke kanan, ya. Jadi PN0 plus PN0 kelebihan muatannya kali E pangkat minus X kurang XN per LP. Apa itu LP? LP itu adalah diffusion length. Jadi kalau kita lihat di sini, kembali ke sini dulu. Ya. Ini ada beda di sini ada beda potensial beda konsentrasi. Tentunya akibat dari beda konsentrasi itu, maka ini akan bergerak. Ini akan maunya dia kalau tidak ini akan muatan bergerak ke sana gitu ya. Untuk menjadikan konsentrasi yang sama. Membentuk adanya arus ya, arus difusi. Nah, arus difusi itu ya menyebabkan
adanya panjang difusi. Jadi difusinya jarak berbanding lurus dengan dengan posisinya pada X kurang XN. Jadi dia berbanding lurus dengan berapa ininya jaraknya gitu. Kemudian eksponensial negatif, tapi di sini seperti konstanta waktunya, ini slope-nya berapa gitu, itu adalah LP-nya tadi. Oke. Dan dengan persamaan kelebihan muatan tadi, ya kelebihan muatannya adalah PN 0 E pangkat V per VT kurang 1, maka persamaan PN pada posisi X adalah seperti itu. Oke. Nah, diffusion length itu menentukan cepat lambatnya rekombinasi. Anda ingat kalau fungsi eksponensial negatif ada konstanta waktu T per tau gitu ya. Nah, kalau ini karena kesana jarak X, ya, ini konstanta yang menentukan kurva itu adalah si LP-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat densitas arusnya. Densitas arus difusi Hall di daerah N itu adalah, ini sudah dari rumus yang sebelumnya. Nah, kita sudah punya berapa konsentrasi turunan konsentrasi terhadap X dari persamaan sebelumnya. Maka kita masukkan di sana. Jadi arus difusinya kita akan peroleh persamaan tadi kita derivatifkan dan diperoleh densitas arusnya seperti ini. Oke. Dan kalau kita punya densitas arus, ini tadi densitas arus Hall di area N. Kemudian setelah kita tahu berapa nilai persamaannya, kita lihat di nilai XN-nya. Berarti kita sekarang lihat di sini, di permukaan ini. Berapa arus difusinya gitu. Oke. Maka arus difusinya di permukaan itu adalah sebesar JP fungsi XN sama dengan negatif DP per DN P0 kali E pangkat V per VT. Arus ini kita lihat menurun dengan kenaikan X. Ya, jadi kalau dia X-nya ini kita geser makin ke sana, dia makin kecil. Oke. Nanti kita bisa lakukan yang sama untuk persamaan sebelahnya. Yang ini kita bisa lakukan cara yang sama sehingga diperoleh besaran densitas arus di elektron pembawa muatan minoritas di material P sebesar ini. Gitu. Dan tentunya arus itu sama dengan luas permukaannya dikali luas permukaan dikalikan dengan densitas arus Hall dan arus elektron. Sehingga diperoleh arus seperti ini. Oke. Dari persamaan tadi, akhirnya kita punya besaran yang ini satu bilangan tertentu dan yang ini fungsi dari tegangannya. Oke. Nah, apa itu PNO? PNO itu adalah konsentrasi Hall di daerah N pada batas tadi ya, konsentrasi pada intrinsiknya. Oke, itu sama dengan thermal equilibriumnya. Itu sama dengan NE kuadrat per ND. Kemudian NP0 yaitu keseimbangan elektron pembawa muatan minoritas di tipe P dengan saat kesetimbangan thermal itu adalah NI kuadrat per NA, dan itu kemudian kita masukkan di dalam persamaannya, akhirnya kita peroleh bentuk persamaan yang ini di mana IS sama dengan AQ NI kuadrat DP per LP ND plus DN per LN ND. Oke. Ini sebuah bilangan bukan konstan tapi kira-kira mendekati konstan.
Jadi IS itu apa sih? Ya, IS itu adalah arus saturasi dari PN junction yang bersangkutan. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, ya, ini nanti akan ada arus yang terjadi akibat dari proses rekombinasi, proses difusi dan rekombinasi dari pembawa muatan itu. Nah, nilainya itu adalah tergantung pada V, tapi nilai ya itu sebuah nilai konstanta yang nanti ujungnya kita bisa pisahkan fungsi yang menentukan tegangan dari luar dan yang dari kesetimbangan di dalamnya sendiri. Oke. Dan ini kalau kita gambarkan dalam persamaan arus terhadap tegangan, itu mempunyai kurva seperti ini. Oke. Jadi ini kurva eksponensial. Ya. Kalau nilai V-nya 0, maka dia nilainya 0. Kenapa? Karena ini 1 kurang 1, maka 0. Gitu ya. Jadi ada kurva eksponensial yang lewat dari titik 0 ke atas, dan nanti di sini ke sini lebih negatif. Oke. Ini adalah arus tegangan pada PN junction. Oke. Nah, sebaliknya apa yang terjadi? Nah, ini kita tidak turunkan secara matematis. Sebaliknya adalah ketika kita lakukan reverse bias. Ini ya. Ini reverse bias. Oke. Pada keadaan reverse bias, kita memberikan muatan ini, sebetulnya VR ini akan memberikan medan listrik yang sangat besar ke sana, gitu ya, sehingga arus drift ini makin lebih besar, gitu ya, arus driftnya. Tetapi pembawa muatan yang sebetulnya yang menentukan adalah pembawa muatan minoritas di sana tadi. Nah, kurva ini tadi kita lihat ini makin negatif ya, naik terus ya, makin terus ke sana gitu. Tetapi kalau kita lanjutkan terus, apa yang terjadi? Ketika muatan itu terlalu besar, medan listrik itu terlalu besar, ya. Ini ada elektron-elektron yang di dalam material. Sekarang dia dipaksa bergerak oleh muatan yang dari luar yang sangat besar. Oke. Dia bukan lagi yang menentukan, nanti yang akan memaksakan, kalau energinya terlalu besar, maka elektron ini bisa dipaksa lepas dari ikatannya. Ya, yang dalam ikatan. Nah, yang lepas dari ini mungkin nabrak ke sana, lepas lagi, itu akan membuat arus, dan semakin besar medannya, arusnya akan makin besar dalam negatifnya. Kan di sini kita lihat kurvanya menjadi seperti itu. Itu adalah disebut dengan avalanche. Avalanche itu kalau di daerah yang ada saljunya, kalau di bukit ada salju, bukit itu sangat miring, orang menggelindingkan bola salju, maka bola saljunya makin ke bawah akan makin besar. Kenapa? Setiap kali menggelinding dia akan menempel dengan salju yang berikutnya. Nah, di sini juga kira-kira seperti itu. Ada elektron yang dilepas dari ikatan atomnya, kemudian berikutnya menabrak elektron tetangganya, berarti dia menjadi lebih besar lagi, jumlahnya lebih besar. Ini akan terjadi seperti itu. Nah, pada dioda biasa ini akan menjadi rusak, tetapi ada dioda yang sengaja diatur sedemikian dia tidak menjadi rusak, tetapi kita mau memanfaatkan sifat ini. Nanti ada disebut dengan dioda Zener. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Recording stopped.
Apakah ada pertanyaan? Kalau dari saya tidak, Pak. Tidak, terima kasih. Fauzan sudah menjawab. Baik. Kita lanjut dengan satu materi terakhir dari cerita dengan Recording in progress. semikonduktor ini. Tadi kita bicara arus pada junction dan sekarang kita bicara kapasitansi pada junction. Oke. Ini nanti akan muncul ketika kita bicara keterbatasan frekuensi dari dari transistor. Karena sifat kapasitansi yang kita bersifat parasitik. Oke, kita kembali ke keadaan reverse bias. Kita ingat kalau di PN junction gitu nanti ada daerah depresi. Di sini jumlah muatannya mengikuti persamaan ini, gitu ya, di daerah depresinya. Kemudian angka di dalam itu kita sederhanakan saja, ya. Jadi ini kita anggap sebagai konstanta. Permitivitas silikon, konsentrasi itu udah fix, maka kita cari nilainya, kita pindahkan akarnya keluar dan dikalikan dengan luas permukaan. Luas permukaan juga kita lihat luas permukaan ini fix juga, sehingga kita bisa persamaan ini kita sederhanakan nulisnya seperti ini. Qj sama dengan alfa kali akar VO plus VR. Dan alfanya sama dengan angka yang A kali akar 2 epsilon SI kali NA ND per NA plus ND. Oke. Kita lihat bahwa jumlah muatan ini mempunyai hubungan nonlinear dengan VR. Ya, bentuknya persamaannya bentuknya akar. Oke. Nah, akar VO plus VR. Oke, kita lihat di sini. Oke. Ini persamaannya akar tadi. Jadi Q itu satu konstanta alfa kali akar VO plus VR. Kalau kita gambarkan kurvanya, dia yang warna biru ini. Ya. Di mana kalau kita berikan tegangan VR-nya itu nilainya VQ, maka di sini jumlah muatannya adalah Q. Oke. Nah, kalau kita lihat muatan, di sini tegangan. Maka di sini ada derivatif slope dari muatan terhadap tegangan. Oke, kalau Anda lihat muatan pertegangan itu adalah kapasitansi. Maka di sini ada sifat kapasitansi dinamik, jadi bukan statik. Ini kita sebut CJ. Oke. Kapasitansi dari junction. Jadi kalau kita punya tadi ada depresi seperti itu. Oke. Sekarang tegangan yang diberikan ini adalah VR sama dengan VQ gitu ya. Sehingga tegangannya itu memberikan nilai ini, jumlah nilainya Q. Maka kita melihat di sini di dalam material itu yang Q itu ada perubahan muatan itu besarnya adalah terhadap tegangan VR-nya itu adalah dq dV sebesar CJ, ya, sifat kapasitansi dinamik. Oke, jadi turunan dq terhadap VR itu kita sebut kapasitansi dinamik. Kita amati nilainya pada titik VR-nya sama dengan VQ dalam kasus itu. Maka CJ-nya itu akan sama dengan alfa per 2 akar VO plus VR. Tadi QJ itu sama dengan alfa akar VO plus VR atau alfa kali VO plus VR pangkat setengah gitu ya. Kalau Anda derivatifkan tentunya setengahnya ke bawah,
setengah, alfanya tetap, kemudian itu jadi pangkat minus setengah, jadi VO plus VR pangkat setengah, gitu ya. Oke. Saat VR-nya kita berikan nilai 0, maka di sini VR-nya kita berikan 0, berarti tidak dari luar, kita tidak diberikan. Oke. Maka CJ kita sebut CJ0, ya. Kapasitansi junction pada keadaan bias 0 itu sebenarnya alfa per 2 akar VO sama dengan ini persamaan yang kita punya sebelumnya. Kita tinggal hilangkan nilai VR-nya. Oke. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, maka kita bisa manipulasi persamaan kita sekarang. CJ itu sama dengan CJ0 dibagi akar 1 plus VR per VO. Jadi tadi angka ini alfanya kita cari, ya, dinyatakan dengan persamaan tadi itu menjadi CJ0, dan sekarang kita punya CJ sama dengan CJ0 per akar 1 plus VR plus VO. Oke. Ini adalah kapasitansi junction. Jadi apa? Tadi sekali lagi ini ada material P, ini material N, ada daerah deplesi di sini, deplesi. Oke. Nilai kapasitansi ini di tempat ini itu adalah CJ. Oke. Bergantung pada VR-nya berapa. Nah, CJ itu sama dengan CJ0, yaitu kalau tidak ada tegangan dari luar CJ0, kalau ada tegangan dari luar CJ0 dibagi 1 plus akar 1 plus VR plus V0. Itu adalah di junction seperti ini. Oke. Berikutnya, oke, ini tadi sedikit cerita penurunan itu menggunakan abrupt junction. Jadi ketika muatan itu kita anggap kotak gitu ya. Ini muatan seperti bisa dikotakkan dengan abrupt, jadi tiba-tiba seperti itu ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Biasanya soft Nah, kalau soft itu persamaannya menjadi sangat kompleks, oke. Dan orang kemudian mendekati persamaan itu dengan si setengah itu diganti dengan bilangan M. M itu grading coefficient-nya, nanti M itu angkanya bisa 0,67, 0, berapa gitu. Jadi bukan pangkat akar bukan kuadrat, pangkat setengah, tapi angka bilangan yang yang ya kita pilih aja berdasarkan empirik, nanti di curve fitting, jadi dicocok-cocokkan ke kurva pengukuran, nah itu diperoleh nilai M-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat diffusion capacitance. Jadi ini berbeda, kalau tadi adalah junction capacitance. Junction capacitance itu antara ini dengan ini, ya, ini junction capacitance. Sekarang kita akan lihat diffusion capacitance. Diffusion capacitance itu kalau kita lihat sekarang muatan di daerah sini, ya, konsentrasi muatan di sebelah kiri dan kanan nggak sama, berarti ini pun akan dipengaruhi oleh tegangan dari yang kita kenakan, dan itu akan membuat sifat kapasitansi juga. Oke. Nah, kita mulai dengan berapa muatan ini, ya. Muatan itu adalah Ki pembawa muatan minoritas di hole di daerah kanan itu adalah A luas penampang dikali Ki nilai jumlah muatan per hole atau elektron. Kemudian ini adalah berapa ini integral dari konsentrasi terhadap jarak ini, gitu ya. Oke. Dan
dari angka yang sebelumnya kita sudah peroleh, warna abu-abu itu adalah yang ini. Ya. Jadi AKI kali PN fungsi XN kurang PN 0 kali LP. Oke. Q di daerah P ini, jadi muatan di daerah P. Oke, kemudian kita substitusikan dengan persamaan yang diperoleh sebelumnya di depan. Ya, kita lihat dari ini dihubungkan dengan arus, ya, dengan arus di ini kan tadi sudah diturunkan arusnya berapa, kita substitusikan, maka diperoleh QP sama dengan LP kuadrat dibagi DP kali IP. Oke. Nah, besaran ini, ya, LP itu berapa yang menyatakan slope dari, maaf saya hold sebentar ya. Ini ada yang mengetuk pintu sebentar ya, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf. Iya, Pak. Oke, saya kembali lagi. Mohon maaf tadi ada yang mengetuk pintu. Oke, jadi DP itu adalah difusivitasnya, ya, kemudahan dia mendifusi. LP itu adalah menyatakan apa seperti kalau di waktu itu konstanta waktu, ini kalau di jarak di fungsi eksponensial tadi berapa kecepatan apa jarak jauhnya secara waktu, dan ini menjadi kalau kita lihat unitnya menjadi waktu transit time. Apa transit time? Jadi kalau misalnya si elektron ini tadi di yang sini, elektron ini kan bergerak. Nah, bergerak itu kemudian dia setelah bergerak dia akan terjadi rekombinasi elektron atau hole ini bergerak, dia berekombinasi dengan elektron di sana, hilanglah muatan itu, ya. Nah, berapa waktunya itu disebut dengan TP ini, ya, transit time, ya. Jadi, nah, jadi muatan P yang yang bergerak tadi itu sama dengan berapa transit time-nya dikalikan dengan arus yang disebabkan hole-nya. Oke. Nah, muatan minoritas elektron di daerah P ini adalah sebesar ini. Muatan tadi kita punya di daerah N itu adalah TP IP. Jumlah keseluruhan muatannya adalah sebesar ini. Oke. Nah, arus yang mengalirnya adalah IP tambah IN. Oke, arus difusinya. Jumlah pembawa muatan dengan demikian dapat didekati dengan persamaan Q sama dengan tau T, transit time rata-rata dikalikan dengan arusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat muatan tadi, muatan yang kita punya itu, muatan yang akibat yang mengalami difusi dan kemudian mengalami transit time, itu akan mengalami ada perbedaan muatan, ya, terhadap tegangan yang kita gunakan dari luar, dan itu sekarang membuat apa yang disebut dengan incremental diffusion capacitance, kapasitansi, ya, yang terjadi di dalamnya sendiri, ya. Nah, besarnya adalah derivatif Q muatan tadi dibagi dengan tegangan V yang kita berikan dari luar, sehingga besarnya adalah, maaf, V ini oleh tegangan V ini oleh thermal, maaf saya salah.
oleh potensial termal. Besarnya tau T dibagi V termal dikali I. Oke. Apa yang kita lihat di sini, kapasitansi difusi ini sebanding dengan arus. Oke. Artinya apa? Artinya dia akan terasa ketika forward bias. Ketika reverse bias, arusnya mendekati 0. Kenapa? Di ini forward bias, di sini reverse bias ke sana. Gitu. Ini kecil, yang di sini eksponensial ya. Sehingga di daerah sinilah ini V yang forward bias, di sini yang negatifnya, VR negatif, VR di sini VF, ya arus I, maka dia akan lebih besar di sana. Oke. Kapasitansinya sebanding dengan transit time, sehingga untuk rangkaian frekuensi tinggi harus digunakan transit time yang rendah. Oke, maksudnya gini, ya. Nilai kapasitansi ini, oke, bergantung pada transit time-nya. Kapasitansi tinggi itu akan menyebabkan parasitik kapasitansinya juga menjadi tinggi. Pada frekuensi tinggi itu membuat semacam short circuit. Kalau kapasitansi di frekuensi tinggi itu mendekati short circuit. Oleh karena itu kita harus mencari transit time yang rendah untuk frekuensi tinggi. Oke, ini saya lewat. Baik, apakah ada pertanyaan? Ini agak sangat fisik ya, gabungan antara materi fisika dengan elektronya. Ini tujuannya adalah menjelaskan ini adalah untuk melihat dari mana persamaan eksponensial pada junction. Itu nanti persamaan eksponensial pada junction itu akan menentukan device dioda yang akan kita gunakan. Kemudian dari mana kita mempunyai sifat kapasitansi. Kapasitansi junction dan kapasitansi difusi. Nah, kapasitansi junction dan kapasitansi difusi ini akan menentukan transistor kita bisa dipakai pada frekuensi berapa. Misalnya pada transistor. Pada dioda ini kapasitansi junction itu menarik karena kapasitansi junction itu bisa dikendalikan dengan tegangan berapa besarnya. Dan itu yang digunakan biasanya pada rangkaian-rangkaian kalau Anda punya radio sekarang, masih punya radio gitu ya, Anda nggak punya radio tapi Anda nggak tahu itu ada radio di dalamnya ya, kayak di HP gitu. Dia menentukan frekuensinya bagaimana, itu di dalamnya adalah menggunakan frekuensi-frekuensi yang ditangkap dan sebagainya di TV, di radio, perangkat-perangkat komunikasi modern itu menggunakan fungsi dari kapasitansi junction kapasitansi yang kita kendalikan dengan tegangan. Sehingga kalau sekarang memindahkan gelombang di radio, di HP kita nggak seolah-olah nggak memindahkan gelombang. Padahal kita sebetulnya memilih dilakukan oleh komputer gitu ya, di dalamnya oleh mikroprosesor. Itu dia memilihnya gelombang itu dengan mengendalikan tegangan yang ada di dalamnya. Itu sifat kapasitan junction yang dimanfaatkan. Baik, apakah ada pertanyaan? Sekarang sudah jam 2.36. Kita punya waktu hanya tinggal 4 menit lagi. Apakah ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya? Oke. Oke, terima kasih Dion Timotius. Pengumuman, saya sedang mengajukan untuk kita tetap hari Senin itu kuliah daring, tetapi hari Rabu itu kita akan gunakan tutorial. Ya, Anda kan kuliah 3 SKS, sebetulnya jadwal kuliah 3 SKS ya sudah 3 jam gitu ya. Tapi kita diberikan waktu 1 jam untuk tutorial. Nah, 1 jam tutorial itu saya lebih suka kalau
tutorial itu saya lakukan di dalam kelas. Kenapa? Karena saya bisa lihat mahasiswa, saya bisa paksa untuk ikut bekerja, dan saya lihat kesulitan apa yang dihadapi mahasiswa. Kalau dilakukan secara online seperti ini, mahasiswa susah saya melihat kerja mahasiswa. Siapa yang mahasiswa yang bekerja dengan tidak pun, saya nggak tahu bedanya gitu ya. Kalau ada yang mau disuruh coba tunjukkan kerjaan kamu gitu, banyak alasan, internetnya nggak ada dan sebagainya. Jadi saya agak sulit untuk membimbing kalian ketika melakukan tutorial. Oleh karena itu, saya sedang mengajukan lewat prodi, lewat fakultas, untuk kuliah hari Rabunya itu dilakukan secara luring. Nah, tidak tahu apakah diterima oleh ITB, diberikan ruangan atau tidak. Mudah-mudahan diberikan sehingga saya bisa mengajar dengan lebih baik, terutama ketika harus dilakukan, kita memerlukan adanya kegiatan tutorial, jadi exercise dengan latihan soal-soal. Begitu. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Pak. Baik, tinggal 1 menit ya sudah, kita anggap selesai saja hari ini. Kita ketemu lagi melalui Zoom ini pada hari Senin jam 3 melalui Zoom ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih banyak, Siang, Pak. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak.